Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas. Saya akan bongkar tuntas pengobatan teleportasi memindahkan santet ke media telur. Biasanya pakai media kelapa, kelapanya nggak nemu lur, adanya telur dan isinya jarum dan berwarna. Kalau berwarna nggak ada telur. Ya, saya akan jelaskan. Sebenarnya sih pengobatan begitu itu untuk meyakinkan pasien biar cepat sembuh juga. Tapi salahnya dia menipu atas menamakan Allah, Nabi Muhammad, dan berkedok agama, ustadz, kiai, supaya percaya kesaktiannya memindahkan santet ke telur isi jarum. Nah, kalau sakit yang aneh bawa ke dokter aja, nggak usah ke dukun. Kalau tetap gak sembuh, gak ada penyakit, berarti pikirannya yang harus disembuhkan, bukan santet. Pikirannya, ketika kita banyak pikiran ngeblank, otomatis pikiran kita aneh-aneh, jadi pusing mikirin permasalahan apa itu. Jadi bukan medis tapi pikiran harus kita perbaiki dulu. Kalau kita pergi ke dukun langsung dicap kena santet, supaya apa? Supaya pasiennya pergi ke sana terus, minimal ke dukun 4 kali pertemuan. Kalau 100 4 kali 4 kan udah 400, mending dibuat makan, ngopi, daripada pergi ke dukun gak jelas, gak dapat hasil. Penyakitnya aja dukun yang gak bakal tahu, cuma dimanfaatin doang. Supaya apa? Biar lancar gininya ke dukunnya. Itu memindahkan santet ke media telur itu bohong. Ini bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu di zaman Nabi Sulaiman, beliau bisa memindahkan kerajaan, tapi kalau sekarang itu mustahil. Memindahkan jin, memindahkan sebuah benda ke perut apa dan segala macam itu bohong. Karena Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk bersujud kepadaku. Nah, kalau nggak salah itu di surat Az-Zariyat ayat 56. Tugasnya setan nih menggoda lewat apa? Lewat aliran darah kita. Dengan jin sama kita diciptakan untuk bersujud ke Allah. Sama iblis beda. Iblis menghasut, dengki, iri, beda. Jadi jangan mudah tertipu memindahkan santet. Waduh, banyak gaya-gaya. Biar ya hasilnya sih bagus juga untuk menyembuhkan pikiran pasien. Tapi salahnya mereka membawa-bawa nama-nama Allah, Nabi Muhammad dengan cara berkedok pakaian agama Islam. Itu salah. Memindahkan, misalnya ini badan pasien, ditarik, giling, masuk, dipecahkan isi telur, isi jarum. Kalau telur emang ada di dalamnya, itu pakai trik semua, trik bohong. Ada yang keluar dari mulutnya jarumnya, itu trik. Tapi kita bongkar ini saja dulu. Jadi kita jangan mudah tertipu. Allah pun melarang kita percaya ke dukun. Allah melarang.
Lebih baik kita meminta ke Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan petunjuk, dipermudahkan segala urusan, dihilangkanlah segala penyakit, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Nah, bukan sakit langsung ke dukun, abah ki tolong saya ki, saya sakit ini ki, ini oh ini kena santet. Nah aduh bahaya sebenarnya. Yang karena gitu, ki saya berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Nah, sebenarnya itu yang harus diperbaiki pikirannya, karena si pasien pikirannya itu ngeblank karena permasalahan keluarga apalah segala macam, ngeblank, jadi timbullah pusing apa, disangkanya santet. Yaitu rezekinya si dukun kalau kayak gitu. Hidup tuh jangan aneh-aneh, simpel-simpel saja, semua sudah ada yang ngatur. Mintalah berdoa untuk dijauhkan dari orang-orang yang zolim, bukan malah mempercayai dukun. Allah pun melarang kita mempercayai dukun. Ini pakai trik, sebenarnya nih trik ada di dalam sini, ini trik semua, bukan keilmuan kesaktian itu. Aduh salah itu. Caranya simple, saya praktekkan langsung. Nah, kita tahan pakai tangan kita begini, tempelkan jarum, kalau bisa sediakan sendok. Kenapa? Karena keras. Kebanyakan orang membongkar harus direndam ke cuka biar lentur. Kalau cara termudah tercepat ya gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang keras tapi harus ini. Oke, maaf. Nah masuk kan, masuk. Triknya ya aduh simple banget begini. Demi mendapatkan uang menipu pasien dengan cara begini, itu dosanya besar. Apalagi berkedok agama, ustadz, kiai, aduh. Ini tinggal dimasukkan dimasukkan, nah udah beres, lurus, halus. Ini yang bolong kan di sini. Ketika si dukun mengobati pasien, ini dipegang, dihadapkan ke atas. Misalnya yang kena santet sini, nah sini ya. Lalu digulung-gulung di bawahnya. Yang bolong sini digulung, ditutupi supaya apa? Supaya nggak kelihatan. Kalau basah nggak kelihatan mengalirnya ke bawah, kita tutupi. Itu triknya. Masuk bergetar. Aduh, apalah itu nggak jelas. Saya berani bongkar karena supaya masyarakat tahu, bisa membedakan benar yang salah. Hidup harus memakai logika biar tidak tertipu oleh dukun, karena Al-Quran mengajarkan kita memakai akal. Karena kalau kita tidak memakai akal, maka hidupnya akan hancur. Itu ada di surat Yunus ayat 100. Apabila mereka tidak memakai akal, sama halnya mereka mematikan logika. Semua manusia memakai akal. Ada otak, ada akal. Kalau akal tidak digunakan, ya mudah terbodohi. Kalau yang mau nggak mudah terbodohi, mau pinter ya simak lah ini. Jangan ke dukun-dukun nggak jelas. Semua trik memindahkan santet, teleportasi dari pasien ke sini, isinya jarum. Itu trik, bukan kesaktian, keilmuan, trik. Saya ingatkan yang sudah tahu, yang sudah paham, saya ingatkan jangan menipu. Bila ada yang begitu, dukun langsung bongkar, jangan takut. Kasihan pasiennya. Ya
ya. Oke. Wih lu keluar lu. Oke. Oke, saya akan ambil. Nah, wah, santetnya sudah keluar. Bin salabin abah ketaburannya berhasil. Ya, jadi jangan mudah tertipu ya lur. Itu semua trik. Itu cara kerjanya para dukun untuk mendapatkan uang, menipu, mensugesti si pasien supaya percaya, supaya mendapatkan uang. Nah, tapi hidupnya nggak bakal enak, hidupnya bakal hancur mendapatkan uang dengan cara begitu. Nah, jadi carilah rezeki yang halal. Punya keilmuan, bantulah yang normal-normal saja, bukan menipu. Punya keilmuan, bantu selagi kita bisa, selagi kamu bisa. Janganlah mengharapkan uang 1% pun, mengharapkanlah ridhonya, barokahnya, kan untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena hidup manusia tidak ada yang abadi. Jadi punya keilmuan bukan untuk menipu. Trik-trik begini ini adalah ilmu. Banyak orang mengatakan ilmu itu apa? Ilmu itu pengetahuan. Kalau kita tidak punya ilmu ya kita tidak bisa apa-apa. Contoh, orang bekerja bangunan, memasang atap, dan dia tahu masang atap itu adalah ilmu karena pengetahuan. Kalau dia tidak punya ilmu, dia nggak bakal tahu caranya masang atap itu gimana. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan. Orang mau apapun, buat apapun itu memakai ilmu. Ngecas HP, awalnya nggak tahu gimana caranya, minta belajar ke orang, ujung-ujungnya tahu. Nah, itu ilmu pengetahuan. Ini trik, bukan sakti. Kalau yang bilang sakti itu harus diperbaiki pikirannya. Trik, ada jarumnya trik. Apalagi yang kelapa isi darah merah itu trik semua. Itu namanya sakti mandra jebol. Oke, assalamualaikum. Oke, jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya supaya masyarakat tidak tertipu. Subscribe, loncengkan supaya saya bersemangat membuat konten untuk membongkar trik perdukunan agar masyarakat tidak mudah tertipu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas.